Para sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita, dan kita akan membahas satu masalah yang benar-benar eksklusif nih Ji, tentang keluarga. Nah, Pak Ustadz, kebanyakan kan kita menginginkan keluarga itu baik-baik saja gitu. Tapi ada juga beberapa yang akhirnya situasi di dalam keluarga itu menjadi seperti broken home gitu ya. Nanti si anak entah melakukan apa, si suami, si istri akhirnya berantakan, tidak jelas. Jadi sebenarnya keluarga yang baik yang nanti diharapkan di akhirat oleh Allah, itu yang seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang banyak sekali masalah keluarga ini yang menjadikan bencana, sangat banyak sebenarnya. Iya betul Pak Ustadz. Jadi sampai pun umpamanya ada keluarga yang memang kelihatannya di depan orang lain itu tidak seperti bencana, tetapi itu bisa menjadikan hati salah satu pasangannya tersakiti, bisa. Cuma karena pasangannya tersakiti itu tidak mau pisah umpamanya, sehingga itu menjadikan gambaran lain dari penilaian Allah istilahnya. Jadi kalau memang keluarga itu hanya bagaimana keinginan orang tentang keluarga, ya menurut dia sendiri sebenarnya. Loh, kok menurut dia sendiri, menurut orang sendiri ya gitu. Orang itu punya nafsu, kan gitu ya. Jadi dia menikah itu kadang-kadang hanya melengkapi nafsunya. Melengkapi nafsunya. Ya, jadi melengkapi nafsunya menikah. Jadi ada orang yang menikah karena Allah, ada. Nah, kalau menikah karena Allah, ini banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang paling nomor satu adalah ku anfusakum wa alikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini di breakdown banyak ayat, ya, mulai dari diri kita yang belajar agama, kemudian mengaplikasikan dari pelajaran agama, walaupun kita belum bisa sempurna, tetapi kan kita coba jaga yang baik yang sudah kita kerjakan itu kita jaga dengan istiqomah tersebut. Nah, kalau mamanya itu sudah kemudian harus pada pasangan, kalau kita itu sebagai imam ya pasangan harus kita nasihatin. Nah, dalam memberikan nasihat kepada pasangan bukan pengetahuan agama kita terapkan pada pasangan kita langsung. Boleh sebenarnya, tapi dilihat pasangannya itu nurut apa, ngikut apa, bagaimana. Kalau tipikalnya pasangan nurut, kemudian kita ngasih taunya ya nyaman, enak, pasangan kita pasti mau, insya Allah ya, insya Allah mau. Kemudian dari sisi tanggung jawab kita sudah berikan, kemudian mendidik pasangan ya sudah diberikan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan hati, insya Allah pasangan kita mau. Nah, pada saat memberikan keilmuan agama pada pasangan yang tipikal pasangan itu emosional, ya nggak segampang orang yang nurut. Biasanya seperti itu, karena orang itu juga maunya walaupun dia nikah kelihatannya itu halal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya bisa sendiri-sendiri, bisa sendiri-sendiri gimana. Jadi umpamanya ya suami itu bagaimana ceritanya, istri bagaimana ceritanya, ketemunya cuma di tempat tidur umpamanya. Oke-nya itu di tempat tidur. Nah, sehari-hari nggak bisa oke. Sehari-hari nggak bisa oke, masalah makanan bisa ribut, masalah keluar dari rumah bisa ribut, masalah anak bisa ribut. Nah, itu karena apa? Karena di dalam keluarga tersebut itu tidak menggambarkan ciri islami kalau menurut saya. Walaupun dia kelihatannya agamanya bagus, iya. Contoh umpamanya seorang laki-laki ya, dia nikahi perempuan, kemudian yang menghandle semua pekerjaan itu perempuannya, laki-lakinya hanya ngikut. Karena dia tidak punya pekerjaan tetap, akhirnya mengikut pada perempuan. Kalau perempuannya, si istri itu baik sih nggak ada persoalan, tetap hormat pada suami, insya Allah baiklah ya.
Tapi kalau mamanya kelihatannya rukun, kelihatannya rukun nih, tetapi anaknya ada sesuatu yang downgrade lah istilahnya. Nah, ini tetap menjadikan bahwa keluarga ini sebenarnya tidak baik-baik aja. Karena kalau dia baik-baik aja, agamanya bagus, kemudian dikerjakan itu setiap saatnya, insya Allah anaknya nggak ada yang downgrade. Insya Allah seperti itu. Nah, kenapa downgrade? Ya, itu menandakan bahwa salah satu dari entah itu si istri atau suaminya pasti ada melakukan suatu kesalahan kepada Allah, khususnya kepada orang tuanya. Bisa kalau downgrade biasanya dengan orang tua. Nah, kasus seperti ini kalau dilihat di dunia kelihatannya nggak apa-apa. Kalau maunya ditanyain, loh ini Allah mau menjadikan anak saya seperti ini, oh berarti kamu mau menuduh Allah itu dolim, kan gitu. Allah itu tidak dolim sebenarnya, dan itu adalah perbuatan kamu. Nah, orang yang merasa agamanya lebih, tidak mau dia ngakuin, tidak mau, dia tidak akan mau muhasabah. Taunya dia besok masuk surga karena ilmu agamanya, ilmu bukan amal dari ilmu yang dia punya. Nah, yang harus kita kerjakan itu adalah amaliyahnya, amal-amal soleh, berusaha untuk menyingkirkan amal-amal tidak baik, itu berusaha. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana hidup berkeluarga itu memang susah untuk mencapai apa yang dianjurkan atau diarahkan atau disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu susah. Kayak umpamanya Haji J, ini umpama Haji J tenang, anteng, dengan istrinya anteng-anteng aja. Kita melihat beliau rukun, kan di depan kita rukun, tapi di depan Allah wallahu a'lam kita nggak tahu. Karena pada saat Haji J di rumah, Haji J itu jalan dengan istri, Haji J itu menganalisa masalah, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan cucu, umpamanya kalau Haji J punya cucu ya, itu bisa ribut di situ. Bagaimana nanti anaknya Haji J itu kalau dengan Haji J, bagaimana kalau anaknya Haji J di rumah itu ketemu sama istrinya, sama ibunya, apakah sama antara si anak itu menerima Haji J sebagai ayah atau menerima istri Haji J sebagai ibunya? Itu kan wallahu alam kita nggak ngerti. Nah, itu tetap menjadi PR. Kalau sifat mengalah antara satu itu juga, apakah itu dibenarkan juga Pak Ustaz? Kalau yang mengalah itu makmumnya masih boleh, tapi kalau mengalah itu imamnya itu tidak boleh. Apalagi imam yang punya kriteria keilmuannya lebih matang, itu tidak boleh mengalah. Bukan berarti mukul loh ya, bukan berarti nempeleng, mukul, memaki, enggak seperti itu. Tidak boleh mengalah itu bukan karena loh daripada ribut lah kan ngalah namanya itu. Iya. Bukan itu yang dicari. Di dalam Islam itu adalah ditegakkan. Makanya kalau istilahnya Rasul itu tegas terhadap orang kafir, nah bisa aja pasangannya itu memang ada sifat orang kafir sehingga harus tegas. Cuma jangan memaki, jangan marah, tetap tegakkan aja akidah Islam. Kan seperti itu. Karena apa? Kalau memang itu semuanya ditegakkan syariat Islam semua, kan nggak ada yang mengalah, happy aja semua, santai. Emang happy itu santai ya maksudnya. Jadi si suami itu bisa menghormati istri, istri juga menghormati suami, kan gitu. Istri tahu kekurangan kelebihan suami, suami juga tahu kekurangan kelebihan istri. Jangan saling merugikan, istilah seperti itu. Itu kalau Haji J. Kalau mamanya kamu, kan beda. Kalau Haji J kan diem-dieman nih, kan nggak ngerti nih saya nih. Nah kalau kamu tuh, nah kamu gimana dengan istrimu? Apakah kamu itu sedikit banyak kalau ada masalah itu perang? Yang jelas kurang tegas saja, kurang tegas. Nah, coba aja ditegasin. Karena awalnya itu kan daripada ribut ngalah dulu gitu. Dan lama-lama jadi malas ngalah dulu. Jadi malas ngomong, malas gini gitu. Ngomong sekali, beranian sih itu gitu kira-kira. Itu gimana tuh? Nah, ya itu nanti cari hakam ya, cari orang yang bijak istilahnya. Itu juga bisa sama istilahnya. Istilahnya Allah itu memberikan jodoh itu segufu.
Jadi pada saat seorang laki-laki, seorang perempuan itu menikah, itu akan sekufu. Nggak taunya si perempuan ini dia mencoba untuk belajar agama dengan agak lebih tekun, agak lebih serius. Nah, dengan kondisi keseriusan beneran ini, nanti Allah akan memperlihatkan bahwa ini loh suamimu itu sebenarnya ada yang selingkuh. Nah, ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwa memang ini bukan jodohnya. Karena sudah tidak sekufu. Dia selingkuh itu kan sudah jelas. Kemudian dia selingkuh, dia ditanyain baik-baik malah nyolot. Istilah bahasa sekarang itu kan nyolot ya. Bahasa sekarang itu nyolot, berani, tidak merasa bersalah dan sebagainya. Nah, itu sudah jelas bahwa itu bukan sekufu. Nah, pada saat dulu menikah ya nafsu lah, normal aja orang punya nafsu kan gitu. Karena kan kebiasaan sebelum menikah itu semua kan terlihat indah seperti itu, Pak Ustaz. Begitu nyeng gitu, mulai itu gimana bisa begitu ya Pak Ustaz itu? Tetap harus introspeksi masing-masing gitu ya, Pak Ustaz ya? Sebenarnya harus, istilahnya kayak gitu. Kemudian ada nih perempuan dengan laki-laki yang baru-baru ini muncul tuh, yang artis juga yang gara-gara narkoba perempuannya kan nggak mau sebenarnya. Iya, betul. Kemudian katanya laki-lakinya dituduh terus dengan perempuan. Loh, persoalannya jangan dibolak-balik. Umpamanya itu bagaimana umpamanya? Lah kan karena dia main narkoba perempuannya nggak mau ya gimana nggak dituduh, kan memang main beneran kan gitu. Sudah jelas-jelas umpamanya 2 kali kena, masa ketiga kali? Bilang ketiga kali kenapa? Habis saya dituduh. Loh, kamu marah berarti ya? Tapi kok kamu itu nggak kepada Allah Ta'ala? Nah, itulah orang yang picik, cara berpikir itu seperti itu. Padahal umpamanya dia tahu umpamanya istrinya baik. Kalau memang dia tahu istrinya baik, selesaikan dengan baik-baik. Jangan arogan, jangan merasa benar. Nggak bisa. Nah, itu waktu itu saya mendengar bahwa saya memang salah, saya mengakui, dan ini menjadi pembelajaran saya dan pembelajaran orang baik. Pada saat dia ngomong begitu saya masih ingat, tidak ada raut menyesal gitu. Saya hanya cuma ini orang nggak paham. Tapi ya sudah, akhirnya masuklah yang ketiga kena. Nah, karena apa? Karena dia pada saat tersebut itu dipegang, ditangkap oleh polisi itu merasa nggak salah. Ya begitu itu. Nanti jawabnya beda lagi, loh itu kan tanaman dari Allah. Jadi ya kalau saya pakai kan ya nggak apa-apa loh. Persoalan racun itu kamu minum aja kalau bisa kan gitu ya. Jadi intinya adalah jangan arogan di dalam mendidik keluarga kita, atau kita sebagai imam itu tidak boleh arogan. Umpamanya kita melihat istri kita mendidik anak kita dengan baik, susah payah mengantar sekolah, ya dengan kesibukan kita, istri itu tidak pernah protes atau minta kita yang ini, tidak pernah dia seperti itu. Kemudian menggunakan uang belanja itu dengan baik. Apa sih yang salah dari istri kita kalau memang seperti itu? Kan nggak ada. Kalau memang nggak ada, hormatilah kan gitu. Tidak ada yang dibikin salah. Dengan istri begitu itu malah suaminya harusnya bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan izin dari Allah, bisa menjadikan suami dari kamu. Alhamdulillah kamu bisa. Ngomonglah bener-bener serius. Memang harus diberikan rewards-nya langsung gitu Pak. Iya. Jangan kamu itu kok diem, nyari masalah, bisa nyari diem akhirnya. Kamu itu mbok kayak tetangga sebelah itu loh, ngomong bertamu lah memang awalnya kamu tahu kenalnya juga diem, disuruh ngomong kan nggak bisa. Ya ajari dia ngomong, ya kemana kayak gitu loh. Nontonlah lawak apa itu, nonton lawak di mana, di TV Trans 7 itu kan ketahuan, bisa nggak dia ketawa kan gitu. Itu kan lawak itu ya. Jadi nggak ada nilai agamanya, ya boleh silahkan, nggak apa-apa sesekali aja, tetapi jangan yang kebablasan. Nah, dari titik itu kita harus paham bahwa mendidik keluarga itu harus benar-benar ada dasarnya. Walaupun kita imam, walaupun kita yang mencari rizki atas izin Allah,
walaupun kita bisa memberikan rizki kepada istri, pada anak-anak, apakah dengan bisa memberikan rizki ini kita menjadi arogan, menang-menangan, menekan istri, menekan anak, harus begini, harus begini, harusnya sudah benar begini, tapi bapaknya itu ngajari enggak? Istilahnya itu kalau bapaknya itu ya ahli bela diri itu kan ngajari anaknya ahli belajar bela diri kan diajari. Nanti kalau sudah ini diajari jangan begini mamanya. Kalau mamanya di jalan itu ada yang kurang ajar Pak mamanya kan gitu. Dipukul boleh nggak? Nanti dulu jangan mukul langsung karena orang-orang sekarang kamera itu banyak kan gitu diajari sehingga anak itu nggak sembarangan walaupun dia itu ahli bela diri tapi nggak sembarangan mukul. Itu yang mukul. Anak juga harus diajari kalau memang hobinya anak itu diem di kamar, diajari gimana harusnya anak itu nggak diem di kamar. Berarti imam ini harus multi Iya, talent. iya. Awang kamu tuh yang bikin anak sendiri kok kamu itu serahin sama orang lain gimana Pak? Emang ada sesuatu yang belum diajarin ke anaknya dari Oh banyak, banyak. Kan ini macam-macam nih. Ada anak waktu kecil, waktu remaja. Ini sekarang kan sudah dewasa. maksudnya pas dewasa baru bisa ilmu itu diterapkan. Kan sudah akil balik. Iya, karena harus diajak ngomong, bukan ketemu sama anak sama istri, kau begitu, enggak bisa seperti itu. Atau langsung ini praktek nggak usah Kan teori. begitu ya, praktek lah. Prakteknya apa? Makan bareng. Kalau makan itu apa adabnya? Kan begitu ada di situ itu. Nah di situ. Kemudian kalau mau makan bagaimana? Umpamanya di keluarga kamu, umpamanya makan kok sendiri-sendiri. Lu ini di satu rumah kok pas makan sana pesen sendiri, sana seperti ini pesen sendiri. Lah ini yang namanya keluarga nggak bisa bersatu seperti itu. Kalau kata istri saya, Pak Ustadz, ngomongnya apa karena kita sudah terlalu lama berpisah ya gitu. Katanya dia. Berpisah maksudnya apa sih Pak? Kan saya kan enggak selalu terus gini ya. Kan saya kerja di luar kota gitu loh. gitu. Jadi alasannya gitu. Saya mikir juga ya bisa aja gitu. Ya, kalau saya, ya cari aja kambing hitam kan gitu. Nah, kan saya juga di luar kota sama. Iya benar. Ya itulah. Haji juga di luar kota, Kan beda-beda. tapi Pak. diancam tapi. Beda kecamatan. Kita sama imam nih, tapi beda pemikiran.